Halo semua, anak-anak kelas 4 yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menceritakan kembali teks tersebut dan mencermati serta menuliskan tokoh-tokoh pada teks tersebut. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati keberagaman individu di sekolah, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, sebelum belajar, kalian persiapkan buku modulnya. Buka buku modulnya di tema 8, subtema 2 di pembelajaran yang keempat. Baik, kita mulai dengan kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, setiap kegiatan ekonomi melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba perhatikan pakaian yang kamu kenakan. Pakaian yang kamu kenakan merupakan produk yang dihasilkan melalui kegiatan produksi. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Bagaimana proses pembuatan dari baju yang kalian kenakan. Nah, dalam kegiatan produksi ada bagian yang menyediakan bahan baku, mengoperasikan alat produksi, mengemas produk, dan mengontrol kualitas produk. Kegiatan produksi pakaian melibatkan penyedia kain, penggambar pola, pemotong kain, penjahit, pengontrol kualitas, dan pengemasan. Nah, di dalam kegiatan ekonomi tersebut tentunya ada berbagai jenis pekerjaan ya anak-anak. Ada tukang jahit pekerjaannya. Terus ada tukang distribusi, misalnya ada sopir, ada pun mungkin toko-toko sebagai pedagang. Nah, barulah baju tersebut sampai ke kalian, bisa kalian kenakan. Nah, berikut coba perhatikan gambar kegiatan ekonomi yang lainnya. Misalnya ini adalah petani sayur. Nah, petani sayur ini adalah suatu kegiatan ekonomi. Nah, pekerjaan yang ada saat kita menanam sayur adalah petani. Nah, selanjutnya sayuran itu dibawa ke pasar. Nah, di sana ada jenis pekerjaan yang menjual barang dagangan itu namanya pedagang. Selanjutnya, sayuran yang ada di pasar itu dibeli kemudian dimasak. Nah, pekerjaan yang melibatkan memasak itu ada koki, ada ibu rumah tangga seperti orang tua kalian mungkin yang suka memasak di rumah, ataupun pedagang-pedagang yang menjualkan makanan-makanan yang siap untuk dimakan atau makanan yang matang seperti itu ya. Nah, anak-anak, itulah beberapa pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Setiap pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing. Akan tetapi antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya itu saling berhubungan ya anak-anak. Apabila terjadi gangguan pada salah satu pekerjaan, maka akan mengakibatkan pekerjaan lainnya juga akan terganggu. Contohnya, misalnya tanaman sayuran ini terserang hama penyakit jadi busuk. Makanya pedagang sayur juga tidak akan punya sayuran untuk dijual, dan koki pun tidak punya sayuran untuk dimasak. Jadi semua saling berkaitan. Nah, itu ya anak-anak beberapa pekerjaan yang melibatkan dalam suatu kegiatan ekonomi.
Baik anak-anak, anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi cerita rakyat sebagai warisan budaya. Cerita rakyat merupakan bagian dari kekayaan budaya dan sejarah tiap bangsa. Indonesia memiliki cerita rakyat yang beragam jenisnya. Jika digali dengan sungguh-sungguh, Indonesia sangat kaya cerita rakyat yang menarik dan unik. Cerita rakyat berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat mengisahkan peristiwa masa lampau. Cerita tersebut menjadi ciri khas setiap daerah. Kamu sudah membaca beberapa cerita pada pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa lihat-lihat kembali ceritanya. Nah, cerita rakyat merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Cerita rakyat berkembang secara turun-temurun tanpa diketahui pengarangnya atau anonimnya. Nah, sekarang cobalah kalian mencari tahu atau temukanlah cerita rakyat yang berkembang di daerahmu. Tulislah cerita tersebut di buku tulismu. Sebutkan tokoh dalam cerita rakyat yang kamu tulis dan peranannya dalam cerita itu. Nah, ini menjadi tugas kalian untuk mencari cerita rakyat yang berkembang di daerah kalian. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan manfaat keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam cerita rakyat tentunya ada berbagai watak atau berbagai karakter yang terdapat. Nah, begitupun pula di kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, tentunya ada keberagaman karakteristik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kali ini dalam sekolah. Nah, bentuk rambut, ukuran tubuh, dan warna kulit termasuk contoh karakteristik fisik seseorang. Selain karakteristik fisik, setiap orang mempunyai karakteristik lain sebagai contoh sifat dan kegemaran. Nah, karakter sifat misalnya ada anak yang pemalu, pendiam, pemberani, dan ada anak yang periang. Dilihat dari kegemaran pun, karakter setiap anak berbeda. Sebagai contoh, ada anak yang suka membaca, ada yang suka berolahraga, ada anak yang suka menari, ada pula anak yang suka menyanyi. Keberagaman karakteristik mempunyai manfaat. Apa saja manfaat keragaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh manfaat keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan rumah. Yang pertama, apa yang manfaatnya anak-anak? Menumbuhkan kesadaran bahwa di rumah terdapat perbedaan karakteristik antar anggota keluarga. Menumbuhkan rasa syukur karena perbedaan karakteristik dalam keluarga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menciptakan sikap saling membutuhkan antar anggota keluarga karena adanya kekurangan dan kelebihan dalam karakteristik masing-masing. Mengembangkan sikap peduli dan saling membantu antar anggota keluarga dalam menyelesaikan tugas rumah. Nah, itu adalah beberapa contoh manfaat di lingkungan rumah. Berikut adalah contoh keberagaman manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Memberikan pemahaman bahwa dalam satu sekolah terdapat keragaman karakteristik. Menghilangkan sikap rendah diri. Rendah diri itu minder ya anak-anak, karena sikap setiap karakteristik ada kekurangan dan kelebihannya. Mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan karakteristik antar warga sekolah sehingga tercipta kerukunan. Menumbuhkan perasaan saling membutuhkan antar warga sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Menciptakan sikap kebersamaan antar warga sekolah dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik, yang ketiga, manfaatnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, memperoleh wawasan tentang keberagaman karakteristik dalam masyarakat. Menerima kenyataan bahwa keberagaman karakteristik dalam masyarakat sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
mengembangkan sikap saling bekerja sama antar anggota masyarakat tanpa memandang karakteristik individu, menumbuhkan sikap peduli untuk saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, itulah beberapa manfaat dari keragaman karakteristik yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak-anak bisa mengembangkan dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya tercipta kerukunan di tengah keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran yang keempat. Kita akan berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.